Perkenalkan, saya Martina Haida Guntur, NIM 181020144. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan pengujian sistem pengendalian internal atau SPI. Sistem pengendalian intern merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia atau teknologi informasi yang dibuat dalam membentuk organisasi dalam mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu. Pengendalian intern adalah suatu cara dalam mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi atau perusahaan. Sistem ini memiliki peran penting dalam mencegah dan mendeteksi penggelapan atau fraud, dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud, seperti mesin dan lahan, ataupun yang tidak terwujud, seperti reputasi dan hak kekayaan intelektual seperti merek dagang. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan sistem pengendalian intern. Ada beberapa tujuan sistem pengendalian intern. Berikut diantaranya: yang pertama, menjaga kekayaan organisasi. Yang kedua, melaksanakan pemeriksaan ketelitian dan keandalan data akuntansi. Yang ketiga, memberikan dorongan efisiensi operasional. Dan yang keempat, memberikan dipatuhinya kebijaksanaan manajemen. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur sistem pengendalian intern. Untuk melakukan sistem pengendalian intern dalam meraih tujuan pokok, sistem pengendalian intern suatu perusahaan tersusun atas unsur-unsur berikut. Yang pertama, struktur yang menjadi pemisah tanggung jawab fungsional secara tegas. Yang kedua, struktur organisasi adalah kerangka framework pembagian tanggung jawab fungsional pada unit-unit organisasi yang dibuat untuk melakukan aktivitas-aktivitas inti perusahaan. Yang berikutnya, tanggung jawab manajemen dan tanggung jawab auditor atas sistem pengendalian internal. Manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan menyelenggarakan pengendalian internal entitas. Manajemen juga diharuskan oleh Section 404 untuk melaporkan secara terbuka tentang keefektifan pelaksanaan pengendalian internal tersebut. Sebaliknya, tanggung jawab auditor mencakup memahami dan menguji pengendalian internal atas laporan keuangan. Auditor perusahaan publik berukuran besar diwajibkan oleh SEC untuk menerbitkan laporan auditor tentang keefektifan pelaksanaan pengendalian tersebut setiap tahun. Yang berikutnya, tanggung jawab pelaporan oleh manajemen menurut 404. Section 404 dari UU Sarbanes-Oxley mengharuskan manajemen semua perusahaan publik untuk mengeluarkan laporan perusahaan internal yang mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, suatu pernyataan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan menyelenggarakan struktur pengendalian internal yang memadai serta prosedur laporan keuangan. Yang kedua, suatu pengendalian atas efektivitas struktur pengendalian internal dan prosedur pelaporan keuangan per akhir tahun fiskal perusahaan. Yang berikutnya yaitu rancangan pengendalian internal. Manajemen harus mengevaluasi apakah pengendalian telah dirancang dan diberlakukan untuk mencegah atau mendeteksi salah saji yang material dalam laporan keuangan. Fokus manajemen tertuju pada pengendalian atas semua asersi yang relevan bagi semua akun dan pengungkapan yang signifikan dalam laporan keuangan. Yang kedua, efektivitas pelaksana pengendalian. Tujuan pengujian ini adalah untuk menentukan apakah pengendalian telah berjalan seperti yang dirancang dan apakah orang yang melaksanakan memiliki kewenangan serta kualifikasi yang diperlukan untuk pengendalian itu secara efektif. Yang berikutnya, tanggung jawab auditor untuk memahami pengendalian internal. Ada 3 cara di sini, yaitu yang pertama, pengendalian atas reliabilitas laporan keuangan. Yang kedua, pengendalian atas kelas-kelas transaksi. Dan yang ketiga, tanggung jawab auditor untuk menguji pengendalian internal. Demikian dari saya, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Saya Yohanes Goldiartus Jadut akan menjelaskan mengenai komponen SPI menurut COSO. Ada beberapa komponen SPI menurut COSO. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Yang kedua, penaksiran risiko. Ketiga, aktivitas pengendalian.
4. Informasi dan komunikasi. 5. Pemantauan atau monitoring. Fokus internal COSO. Yang pertama, fokus pengguna utama adalah manajemen. Yang kedua, sudut pandang atas internal control adalah kesatuan beberapa proses secara umum. Yang ketiga, tujuan yang ingin dicapai dari sebuah internal control adalah pengoperasian sistem yang efektif dan efisien, laporan keuangan yang handal, serta kesesuaian dengan peraturan yang berlaku. Yang keempat, komponen atau domain yang dituju adalah pengendalian atas lingkungan, manajemen risiko, pengawasan, serta pengendalian atas aktivitas informasi dan komunikasi. Yang kelima, fokus pengendalian dari ESAC adalah keseluruhan entitas. Yang keenam, evaluasi atas internal control ditujukan atas seberapa efektif pengendalian tersebut diterapkan dalam poin waktu tertentu. Yang ketujuh, pertanggungjawaban atas sistem pengendalian dari ESAC ditujukan kepada manajemen. Berikutnya cara perolehan dan dokumentasi atas pemasaran. Metode yang dilakukan auditor untuk memenuhi standar pekerjaan lapangan meliputi 3 kegiatan berikut. Yang pertama, mendapatkan pemahaman yang cukup tentang struktur pengendalian intern yang berlaku pada perusahaan klien untuk merencanakan audit. Yang kedua, memperhitungkan risiko pengendalian untuk setiap asersi penting yang terdapat pada saldo rekening. Kelompok transaksi penting juga merupakan komponen pengungkapan dalam laporan keuangan. Yang ketiga, merancang pengujian substantif untuk setiap asersi laporan keuangan yang signifikan. Berikutnya, pengaruh dari strategi audit awal. SA 319 menyebutkan beberapa faktor lain yang harus diperhatikan dalam mempertimbangkan tingkat pemahaman yang diperlukan, antara lain, yang pertama, pengetahuan tentang klien dari audit tahun sebelumnya. Yang kedua, perhitungan awal risiko bawaan dan materialitas. Yang ketiga, pemahaman industri tempat perusahaan melakukan kegiatan bisnisnya. Yang keempat, kompleksitas operasi perusahaan dan sistem akuntansinya. Ada juga pemahaman tentang lingkungan pengendalian, pemahaman tentang perhitungan risiko, pemahaman tentang informasi dan komunikasi, pemahaman tentang aktivitas pengendalian, dan juga pemahaman pemonitoran. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Vincent Martin Tas Junior dengan NIM 18120-143. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi saya yaitu mengenai pemahaman dan pengujian SPI. Langsung saja tanpa basa-basi lagi kita ke materinya. Pemahaman dan pengujian SPI. Prinsip dokumen transaksi mencakup beberapa prinsip dokumen. Yang pertama, bernomor urut tercetak atau print number form. Yang kedua, dibuat bersamaan dengan terjadinya transaksi. Yang ketiga, dirancang multifungsi. Yang keempat, mudah dibuat, kecil potensi salah isi dan potensi penyalahgunaan. Yang berikut, dokumen berfungsi sebagai pertama, alat perintah, kedua, alat bukti, ketiga, alat pengendalian atau pengawasan. Audit harus dilakukan berbasis risiko, karena auditor dalam menjalankan tugas dan kewajiban dihadapkan pada keterbatasan waktu dan biaya, sehingga harus dialokasikan. Yang berikut, pemahaman SPI dapat diperoleh melalui beberapa tahap. Yang pertama ada kuesioner, kedua pemutahiran dan evaluasi pengalaman dari penugasan audit sebelumnya, yang ketiga wawancara dengan staf yang relevan, keempat evaluasi atas dokumen dan pembukuan, dan yang terakhir ada observasi sistem informasi akuntansi. Berikut tujuan pemahaman SPI, yaitu untuk memahami kekuatan dan kelemahan SPI dalam mencegah adanya kesalahan dengan sederhana. Yang berikut tujuan komunikasi SPI, yaitu manajemen dapat memahami kelemahan sistem yang ada dan selanjutnya melakukan kegiatan perbaikan. Nah, tujuan manajemen letter adalah untuk mengkomunikasikan kepada manajemen tentang berbagai macam kelemahan SPI yang ada. Tujuan pengujian SPI adalah untuk mengukur tingkat efektivitas SPI, karena implementasi SPI bisa jadi berbeda dengan standar SPI yang telah ditetapkan atau berbeda dengan yang dipahami oleh auditor. Prosedur pengujian SPI yaitu yang pertama ada wawancara dengan staf terkait, kedua evaluasi dokumen pembukuan dan pelaporan, yang ketiga observasi prosedur pengendalian terutama untuk kegiatan yang tidak didokumentasikan, yang keempat pengerjaan ulang prosedur SPI. Kecukupan audit merupakan suatu bukti dapat dikatakan cukup apabila jumlah dan jenis bukti audit yang dibutuhkan oleh auditor untuk mendukung pendapatannya memerlukan pertimbangan profesional. Auditor setelah mempelajari dengan teliti keadaan yang dihadapinya. Berikut efektivitas, berarti produk akhir suatu kegiatan operasi telah mencapai tujuan baik ditinjau dari segi kualitas hasil, kriteria, dan kuantitas hasil kerja maupun batas waktu yang ditargetkan. Berikut pengujian pengendalian audit.
adalah prosedur audit yang dilaksanakan untuk menentukan efektivitas desain dan atau operasi pengendalian intern. Berikut pengujian substantif adalah pengujian atas kewajaran angka-angka dalam laporan keuangan. Yang berikutnya ada dua alternatif pendekatan audit, yaitu isinya ada pendekatan pengujian sistem dan pendekatan pengujian substantif. Nah, berikut kita akan masuk ke pengertian dari masalah dan risiko auditor. Komponen risiko audit pada umumnya terdiri atas 4, yaitu ada risiko bawaan, kedua risiko pengendalian, ketiga risiko deteksi, dan keempat ada risiko pengauditan. Untuk pengertiannya sendiri, dari masalah dan risiko auditor, masalah yang dihadapi auditor itu berupa risiko dalam pekerjaannya, yaitu risiko-risiko yang sering dijumpai auditor dalam setiap pekerjaannya. Risiko dalam auditing berarti bahwa auditor menerima suatu tingkat ketidakpastian tertentu dalam pelaksanaan audit. Risiko audit yaitu risiko bahwa auditor secara tidak sadar gagal untuk menyesuaikan pendapatnya atas laporan keuangan yang salah saji secara material. Berikut ada komponen-komponen risiko audit pada umumnya yang telah saya jelaskan sebelumnya. Di sini pengertian dari risiko bawaan, yaitu risiko bawaan adalah kerentanan suatu asersi terhadap salah saji material dengan asumsi tidak ada kebijakan dan prosedur struktur pengendalian internal yang baik. Risiko bawaan selalu ada dan tidak pernah mencapai angka 0. Yang berikutnya ada risiko pengendalian atau control risk. Risiko pengendalian adalah risiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dideteksi maupun dicegah secara tepat pada waktunya oleh berbagai kebijakan dan prosedur pengendalian internal entitas. Risiko pengendalian tidak pernah mencapai angka 0 karena pengendalian internal tidak akan dapat menghasilkan keyakinan penuh bahwa semua salah saji material akan dapat dideteksi maupun dicegah. Berikutnya ada risiko deteksi atau detection risk, yaitu risiko ketika auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Risiko deteksi tergantung atas penetapan auditor terhadap risiko audit, risiko bawaan, dan risiko pengendalian. Semakin besar risiko audit, semakin besar pula risiko deteksi. Sedangkan semakin besar risiko bawaan ataupun risiko pengendalian, maka semakin kecil risiko deteksi. Yang berikutnya ada risiko pengauditan, yang berarti bahwa auditor menerima suatu tingkat ketidakpastian tertentu dalam pelaksanaan audit. Risiko audit yaitu risiko bahwa auditor secara tidak sadar gagal untuk menyesuaikan pendapatannya atas laporan keuangan yang salah saji secara material. Auditor menyadari bahwa risiko tersebut ada karena adanya hal-hal sebagai berikut. Misalnya ketidakpastian mengenai kompetensi, bukti efektivitas, struktur pengendalian intern, klien, serta ketidakpastian apakah laporan keuangan memang telah disajikan secara wajar secara audit selesai. Untuk memudahkan pelaksanaan audit dan aplikasi model risiko audit ini, auditor biasanya menggunakan pendekatan siklus, yaitu laporan keuangan yang dikelompokkan dalam kelompok-kelompok transaksi dan saldo-saldo akun yang saling berhubungan dalam satu segmen, seperti transaksi penjualan, retur penjualan, transaksi penerimaan kas, yang merupakan satu siklus dengan saldo piutang usaha. Sekian dari pemaparan materi saya, dan terima kasih. Saya Stella Claudia Sina. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai risiko dan bukti pengauditan asesmen risiko kecurangan atau fraud. Dalam dunia pengauditan sering terjadinya kesalahan atau error dan juga kecurangan atau biasa disebut fraud. Nah, definisi dari error ini sendiri adalah error atau kesalahan biasanya terjadi karena adanya dua faktor. Yang pertama manusia atau human error, dan yang kedua adalah kesalahan teknis. Contoh kesalahan yang terjadi dari faktor manusia seperti kesalahan pencatatan, penginputan, dan dokumentasi. Nah, contoh kesalahan dari kesalahan teknis ini seperti contohnya komputer hang atau kesalahan dalam melakukan pemrograman. Sedangkan fraud adalah tindakan curang yang dilakukan seseorang dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri. Ada 3 hal yang mendorong terjadinya tindakan fraud. Yang pertama, adanya dorongan atau pressure, peluang atau opportunity, dan pencarian pembenaran dan atas tindakannya atau rationalization.
Selanjutnya, fraud dikelompokkan menjadi 3 menurut Association of Certified Fraud Examiner atau ACFE. Yang pertama, fraud terhadap aset, yaitu penyalahgunaan aset dibagi menjadi 2, yaitu aset berupa kas dan non-kas. Yang kedua, fraud terhadap laporan keuangan. Dan yang ketiga, korupsi tindakan ini menjadi 2, yaitu konflik kepentingan dan konflik kepentingan menyuap atau menerima suap. Selanjutnya, cara mencegah terjadinya error dan fraud. Yang pertama, pelajari background calon kandidat karyawan. Dalam melakukan proses perekrutan calon karyawan baru, Departemen HRD atau yang terkait perlu mempelajari background calon kandidat karyawan, apakah kandidat tersebut pernah terlibat kasus kriminal atau tidak. Dan yang kedua, kontrol internal perusahaan. Tetapkan jadwal pengontrolan internal perusahaan secara periodik untuk dilakukan dengan pengecekan secara baik, contoh itu stok maupun administrasi pada setiap departemen. Dan yang ketiga, gunakan jasa KAP atau pihak ekstern independen. Perlu dilakukan kerjasama dengan KAP ataupun pihak ekstern yang independen untuk melakukan audit secara rutin demi menguji integritas dan kinerja dari auditor internal, dan juga akan membantu perusahaan dalam melakukan kontrol terhadap operasional perusahaan. Selanjutnya, jenis-jenis kecurangan fraud berdasarkan pelaku kecurangan. Yang pertama, kecurangan yang dilakukan pegawai. Kecurangan pegawai adalah tindakan fraud yang dilakukan oleh pekerja di perusahaan tersebut. Ini merupakan dampak dari moral SDM yang tidak terbentuk dengan baik dan pengawasan yang memiliki celah. Dan kedua, kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Kecurangan manajemen atau fraud adalah kecurangan para pemangku kebijakan. Biasanya fraud yang dilakukan lebih sistematis dan dibuat seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Selanjutnya, jenis-jenis kecurangan. Yang pertama, kecurangan atas aset. Kecurangan ini meliputi penyalahgunaan atau pencurian aset atau harta perusahaan untuk kepentingan pribadi. Ini merupakan bentuk fraud yang paling mudah dideteksi karena sifatnya dapat diukur atau dihitung. Dan kedua, pernyataan palsu. Tindakan dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau organisasi untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan dalam penyajian laporan keuangan untuk memperoleh keuntungan. Dan yang ketiga, korupsi. Korupsi merupakan jenis kecurangan yang sulit dideteksi karena menyangkut kerjasama dengan pihak lain. Korupsi masih sering terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya masih lemah dan kurangnya kesadaran atas pengelolaan yang baik sehingga integritasnya masih dipertanyakan. Proses perekrutan calon karyawan baru, Departemen HRD atau yang terkait perlu mempelajari background calon kandidat karyawan, apakah kandidat tersebut pernah terlibat kasus kriminal atau tidak. Dan yang kedua, kontrol internal perusahaan. Tetapkan jadwal pengontrolan internal perusahaan secara periodik untuk dilakukan dengan pengecekan secara baik, contoh itu stok maupun administrasi pada setiap departemen. Dan yang ketiga, gunakan jasa KAP atau pihak ekstern independen. Perlu dilakukan kerjasama dengan KAP ataupun pihak ekstern yang independen untuk melakukan audit secara rutin demi menguji integritas dan kinerja dari auditor internal, dan juga akan membantu perusahaan dalam melakukan kontrol terhadap operasional perusahaan. Selanjutnya, jenis-jenis kecurangan fraud berdasarkan pelaku kecurangan. Yang pertama, kecurangan yang dilakukan pegawai. Kecurangan pegawai adalah tindakan fraud yang dilakukan oleh pekerja di perusahaan tersebut. Ini merupakan dampak dari moral SDM yang tidak terbentuk dengan baik dan pengawasan yang memiliki celah. Dan kedua, kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Kecurangan manajemen atau fraud adalah kecurangan para pemangku kebijakan. Biasanya fraud yang dilakukan lebih sistematis dan dibuat seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Selanjutnya, jenis-jenis kecurangan. Yang pertama, kecurangan atas aset. Kecurangan ini meliputi penyalahgunaan atau pencurian aset atau harta perusahaan untuk kepentingan pribadi. Ini merupakan bentuk fraud yang paling mudah dideteksi karena sifatnya dapat diukur atau dihitung. Dan kedua, pernyataan palsu. Tindakan dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau organisasi untuk menutupi kondisi keuangan dalam penyajian laporan keuangan untuk memperoleh keuntungan. Dan yang ketiga, korupsi. Korupsi merupakan jenis kecurangan yang sulit dideteksi karena menyangkut kerjasama dengan pihak lain. Korupsi masih sering terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya masih lemah dan kurangnya kesadaran atas pengelolaan yang baik sehingga integritasnya masih dipertanyakan. Nama saya Maria Marianesariningsi, NIM 18.100.201.49. Saya akan menjelaskan materi teknik asesmen terhadap resiko kecurangan.
Yang pertama, pemimpin. Proses penilaian risiko harus mencakup orang atau kelompok yang tepat dan idealnya harus mencakup sebuah tim. Yang kedua, tim harus dipilih dengan hati-hati meskipun harus mulai dengan pihak internal yang ahli atau konsultan. Namun, perlu disertakan pula pihak-pihak entitas secara menyeluruh. Penyertaan pihak-pihak entitas harus melibatkan berbagai tingkat entitas, terutama tingkat manajemen. Yang ketiga, frekuensi dan keselarasan dengan keuangan. Penilaian risiko secara formal dalam suatu entitas harus dilakukan secara rutin, mungkin setiap 12-24 bulan sekali. Frekuensi tahunan akan memungkinkan penilaian risiko fraud untuk menyelaraskan dengan perencanaan keuangan jangka waktu pelaporan keuangan. Berkaitan dengan pengendalian internal, Committee of Sponsoring Organization atau COSO mengharuskan perusahaan untuk memiliki kerangka pengendalian internal sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan pengendalian yang baik. Yang kedua, penilaian risiko. Yang ketiga, aktivitas pengendalian yang baik. Yang keempat, harus komunikasi dan informasi yang baik. Yang kelima, pengawasan.